Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal UM Undip tahun 2011. Kita mulai dari nomor 21. Tumbuhan khas taiga adalah jadi ekosistem darat dengan vegetasi yang khas disebut bioma, sahabat cerdas ya. Dari lingkar kutub utara sampai ke garis tengah Khatulistiwa. Nah, contohnya ekosistemnya ada beberapa. Yang pertama ada yang disebut sebagai tundra. Baru ada taiga, terus ada hutan temperate atau subtropis, ada padang rumput, ada padang pasir, gurun, dan tepat di Khatulistiwa adalah hutan hujan tropis. Nah, khasnya adalah tundra ini didominasi oleh lumut, taiga ini didominasi oleh konifer atau daun berbentuk jarum seperti contohnya pinus. Temperate ini di daerah subtropis. Nah, ini padang rumput seperti ada sabana, stepa. Nah, gurun ini contohnya tanaman xerophyte, kaktus. Nah, hutan tropis itu memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Oke ya, jadi jawabannya adalah konifer nomor 21. Kita lanjutkan nomor 22. Keanekaragaman sumber daya alam hayati yang paling tinggi tadi udah kita jelaskan, yaitu hutan tropis. Ini dengan heterogennya sangat beraneka ragam ya. Nah, dari kanopi yang tinggi, tanaman-tanamannya sampai ke tingkatan kanopi yang rendah. Nah, sehingga ada dua iklim ya, iklim makro, iklim mikro dengan tanaman-tanaman liana. Jadi jawabannya nomor 22C. Kita lanjutkan nomor 23. Kita bacakan 23. Bakteri Nitrosomonas memecah NH3 amonia menjadi apa? Jadi ini adalah bakteri dalam proses nitrifikasi. Reaksi paling utamanya adalah NH3 atau amonia itu akan dipecah menjadi nitrit, NO2, kemudian menjadi NO3. Nah, ini ada peran bakteri. Yang pertama ada Nitrosomonas, kemudian ada Nitrosococcus. Sementara nitrit ke nitrat itu Nitrobacter. Nah, jadi produknya harus ada NO2 nih. Ini salah ya. Nah, kemudian ini salah. Lah, ini tinggal D sama A ya. Nah, yang tepat produknya ditambah dengan H2OA. Nah, ini reaksinya sahabat cerdas. Jadi NH3 itu amonia. Bakteri ini ternyata adalah bakteri aerob karena butuh oksigen. Nah, nanti akan dipecah menjadi nitrit, HNO2 nih ya. Jadi ditambah H ini. Nah, kemudian juga melepas H2O. Nah, ini air plus energi sebanyak 158 kilokalori. Nah, seperti itu ya sahabat cerdas ya. Jadi nomor 23A. Kita lanjutkan nomor 24. Makhluk hidup yang memiliki batas kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan salinitas. Jadi kata kuncinya adalah salinitas. Ini adalah kadar garam. Di sini yang menunjukkan garam itu adalah halin. Berarti jawabannya C. Kalau ini thermal itu kisaran sempit terhadap suhu. Ya, stenotermal. Kalau stenohidrik ini berarti tekanan terhadap air ya, air yang sedikit. Nah, kalau eurithermal ini bisa hidup dengan kondisi kisaran suhu berapapun. Sementara stenoseus adalah toleransi habitat yang sempit. Jadi tempat tinggalnya ini ya, gitu. Nah, oke ya, 24C. Kita lanjutkan nomor 25. Pap smear merupakan suatu pemeriksaan awal sebagai upaya mengetahui adanya penyakit kanker, ya, terutama kanker serviks atau leher rahim yang disebabkan oleh HPV, dikenal human papillomavirus. Nah, ini adanya di leher rahim, sahabat cerdas ya, berarti di sistem reproduksi wanita. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral ke tanah, ke daun adalah, jadi jaringan pada tumbuhan itu ada 4P ya, sahabat cerdas ya.
Yang pertama ada P, pelindung. Nah, contohnya adalah epidermis. Yang kedua adalah pengisi, namanya parenkim. Yang ketiga penyokong, ada dua, sahabat cerdas ya. Satu kolenkim, menyokong pada batang yang muda. Sklerenkim, ini penyokong pada batang yang sudah tua. Terakhir adalah pengangkut. Contohnya ada xilem dan phloem. Xilem, ingat nyelam di dalam air sehingga mengangkut air. Kalau phloem food, makanan, mengangkut hasil fotosintesis. Jadi jawabannya adalah xilem 27. Parthenokarpi yang terjadi apabila ada pengaruh dari luar atau lingkungan yang tidak sesuai untuk penyerbukan, polinasi, dan pembuahan disebut. Jadi sahabat cerdas ya, parthenokarpi ini adalah kondisi di mana buah terbentuk tanpa biji. Ada dua, yang pertama ada faktor genetik, berarti genetik ini adalah alami ya sahabat cerdas ya. Kemudian yang kedua adalah faktor induksi, yaitu karena faktor buatan. Nah, buatan ini contohnya itu bisa karena faktor ZPT, zat pengatur tumbuh, atau bisa berdasarkan rekayasa genetik. Nah, ini disebut parthenokarpi transgenik, hasil transplantasi gen. Ya. Nah, sementara yang alami ini ada dua macam. Yang pertama ada parthenokarpi obligat, alami mutlak, jadi tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua karena pengaruh lingkungan, yang disebut sebagai fakultatif, karena pengaruh dari lingkungan. Nah, berarti kalau pengaruh luar dari lingkungan yang tidak sesuai, ini contohnya adalah fakultatif ya. 27D. Misalnya adalah tanaman tomat, karena pengaruh suhu yang terlalu panas itu bisa menyebabkan buahnya terbentuk tanpa biji. Kita lanjutkan nomor 28. Hormon pada tumbuhan yang merangsang pembungaan pada temperatur rendah. Jadi tanaman cepat berbunga itu salah satunya dipengaruhi oleh suhu yang rendah, berarti kondisi dingin. Ada hormon yang menginisiasi ini adalah hormon vernalin. Jadi 28A, vernalin itu adalah perlakuan mempercepat tanaman itu berbunga dengan suhu yang rendah. Biasanya suhu sekitar 10 derajat Celcius begitu. Kalau yang memicu pembungaan umumnya itu adalah florigen. Ini juga untuk pembungaan, tetapi tidak di suhu yang rendah. Traumalin ini trauma untuk penyembuhan luka. Rizo itu akar, berarti merangsang organ akar. Asam absisat ini absisi, contohnya untuk menggugurkan daun. Begitu sahabat cerdas ya, 28A. Kita lanjutkan 29. Bayam termasuk tumbuhan hari panjang. Nah, apa sih macam-macam jenis tumbuhan hari itu? Yang disebut sebagai fotoperiodisme. Artinya, lamanya penyinaran untuk mempengaruhi proses pembungaan. Ada 3 macam. Tanaman berhari panjang berarti penyinarannya lama dibanding dengan kondisi gelapnya. Nah, ada yang kedua adalah tanaman hari pendek. Intensitas cahayanya butuh sedikit. Nah, tetapi gelapnya jadi lama. Nah, yang terakhir tanaman hari netral. Ini tidak terpengaruh dengan kondisi lamanya penyinaran. Nah, berarti kalau tanaman bayam itu berhari panjang, maka akan cepat berbunga kalau siangnya lama atau waktu terangnya lebih lama. Tumbuhan jika waktu terangnya lebih panjang daripada gelap. 29B, kita lanjutkan 30. Seorang wanita pembawa sifat buta warna, kita tulis ya, XN besar, XN kecil, menikah dengan pria normal, XN besar Y. Nah, kita kawinkan sahabat cerdas ya. Di sini ada XX, N besar, XN besar, XN kecil, kemudian XN besar Y, XN kecil Y. Berapa persen laki-laki yang akan menderita buta warna? Berarti ada 2 anak laki-laki di sini.
Yang akan menderita buta warna hanya ada 1 di antara 2. Ya, berarti 50%. Jadi nggak kita bandingkan dengan semua anak, tapi hanya dibandingkan dengan laki-laki saja. Di antara 2 anak ada 1. Oke ya, lanjut 31. Diagram yang memuat seluruh kromosom suatu individu. Jadi kromosom itu ada set-set kromosom ya, yang lengkap. Ini yang disebut sebagai karyotipe. Ya, jadi karyotipe ini adalah set kromosom. Biasanya 2N atau diploid. Kalau manusia ada 46 buah kromosom, sahabat cerdas. Itu tersusun oleh 4-4-nya adalah autosom dan 2-nya kromosom seks. Contohnya kalau XY ini untuk laki-laki, 4-4 autosom, kalau XX itu untuk perempuan. Jadi ini disebut sebagai karyotip ya. Nah contohnya seperti ini sahabat cerdas. Nah, inilah gambar daripada karyotipe ya. Contohnya manusia tadi ada 46 buah kromosom atau 23 pasang. Ini pasangan pertama, kedua ya, ketiga, keempat, begitu ya. Nah, contoh ini adalah gambaran dari yang disebut sebagai karyotipe. Oke, kita lanjutkan nomor 32. Kita bacakan 32. Salah satu contoh abrasi kerusakan kromosom sindrom Down ditandai dengan rumus apa? Jadi kita sudah jelaskan tadi kromosom orang normal itu 44 autosom ditambah XY untuk laki-laki, kalau XX untuk perempuan ya. Nah, jika ada kondisi di mana kromosom tubuh ini berlebihan, ya kelebihan 1 gitu sahabat cerdas ya. Berarti ada 45 autosom. Kalau gini laki-laki gitu. Nah, kromosom yang berlebihan itu bisa di kromosom ke-21. Nah, inilah yang disebut sebagai sindrom Down. Ya, berarti kalau kita total semuanya kelebihan 1 jadi 47. Ya, sahabat cerdas ya. Nah, contohnya gambar sindrom Down itu seperti ini. Kelebihannya maka disebut sebagai trisomi tadi ya. Nah, ini nih. Nah, sementara kalau yang lain ya, jadi 44 autosom ditambah XYY, ini laki-laki super, namanya sindrom Jacob. Kemudian kalau 44 autosom ya, ditambah XXX, ini super female atau wanita super. Ya, ini yang B, ini yang C. Kalau yang D, 44 autosom ditambah XXY. Berarti laki-laki kelebihan X itu namanya sindrom Klinefelter. Ya, kalau ini yang atas ini ya, yang A ini yaitu 44 autosom ditambah X0. Karena kehilangan 1 ya. Nah, ini namanya sindrom Turner pada wanita. Begitu sahabat cerdas ya. Nomor 32E, kita lanjutkan 33. 33 dalam tata nama makhluk hidup telah disepakati bahwa penggunaan sederet takson disusun dari beranggotakan besar ke anggota yang lebih kecil, berarti lebih sedikit ya. Contohnya V-class, ova, genus. Jadi ada filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, secara gambar seperti ini sahabat cerdas ya. Jadi ada V, divisi atau filum, kemudian kelas, ada ordo, ada famili, genus, dan spesies. Jadi semakin ke bawah ya, itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Berarti pernyataan ini benar. Semakin filumnya semakin ke sana semakin banyak. Contohnya filum chordata, kelasnya ya ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia banyak. Tapi semakin ke sini ke bawah berarti jumlahnya semakin sedikit. Sementara ya semakin ke atas ya, kita bacakan ya, kelompok yang anggotanya hanya menunjukkan sedikit persamaan ciri-ciri, sifat dan ciri-ciri, jumlah anggotanya kelompoknya lebih banyak dibandingkan kelompok yang anggotanya mempunyai banyak persamaan. Jadi semakin ke atas itu semakin sedikit ciri yang sama. Ya, ini semakin ke atas persamaannya ya semakin sedikit juga. Begitu ya, berarti pernyataan ini benar, jadi jawabannya A. Keanekaragaman hayati menunjukkan adanya berbagai macam variasi baik pada tingkat gen, spesies, ekosistem ya. Jadi sahabat cerdas, keanekaragaman makhluk hidup itu ada 3 kelompok gen, yang pertama, kedua jenis, ketiga ekosistem.
Biasanya kalau keanekaragaman gen itu dia harus satu spesies yang sama, hanya saja berbeda varietasnya. Kalau keanekaragaman jenis biasanya itu dia satu suku yang sama, satu famili yang sama, tetapi beda spesies. Contohnya famili Felidae, kucing ya. Ada kucing, harimau, kemudian singa, itu keanekaragaman jenis. Kalau ekosistem memang dia berbeda ekosistemnya. Contohnya seperti tundra, taiga, hutan tropis, seperti itu. Nah, keanekaragaman gen itu memang disebabkan oleh faktor dalam. Ya, jadi faktor biotik sendiri, makhluk hidup itu sendiri internal, yaitu adalah faktor genetik. Berbeda dengan keanekaragaman jenis, itu disebabkan gen plus L, lingkungan nanti akan membentuk sebuah fenotip. Ya. Nah, berbeda dengan ekosistem, ini interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dan berinteraksi dengan faktor lingkungan yang dikenal sebagai abiotik, gitu. Makanya ada pernyataan kedua. Jadi pernyataan pertama benar, persamaan dan perbedaan sifat makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan makhluk hidup yang lain atau dipengaruhi faktor lingkungan. Ini benar, ini dalam sebuah ekosistem, gitu. Oke ya, jadi pernyataan pertama benar, yang kedua benar. Nah, berarti jawabannya berhubungan ya. A. Kita lanjutkan nomor 35. Osmosis merupakan transport aktif yang memerlukan energi. Jadi sahabat cerdas, transportasi sel itu ada dua ya. Ada transport pasif dan aktif. Bedanya apa? Kalau transport aktif itu butuh yang namanya energi ya. Kalau pasif nggak butuh energi. Ini ada tiga nih ya. Yang pertama ada difusi. Yang kedua ada difusi terbantu. Nah, yang ketiga ada osmosis, yaitu perpindahan air. Berarti ini salah ya. Nah, transport aktif, ini contohnya ada memasukkan zat, endositosis. Kalau dengan lebih aktif, membrannya membentuk vesikel, kantung, itu namanya fagositosis. Kalau meminum cairan, itu pinositosis. Ya, atau satu lagi yaitu mengeluarkan eksositosis, begitu. Nah, ini macam-macam transportnya. Nah, osmosis merupakan difusi air. Jadi istilah osmosis itu adalah perpindahan air, jadi perpindahan zat pelarut, ya, zat pelarut dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Jadi yang pindah itu airnya, dari yang banyak air ke sedikit air. Ini osmosis boleh disebut difusi air, cuman dari larutan berkonsentrasi tinggi salah, harus dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contohnya ya, ini air murni, ya, ini aquades. Nah, di sini dikasih kentang. Ya. Nah, kentangnya ini konsentrasinya pekat nih. Maka yang terjadi apa? Air dari luar yang konsentrasinya rendah itu akan masuk ke dalam kentang. Sehingga kentangnya menggembung, ya, membesar, terjadi turgid begitu. Oke ya, ini juga salah. Jadi jawabannya 35E. Kita lanjutkan 36. Kita bacakan ya. Penemuan ribosim pada tetrahymena membuat pernyataan bahwa semua katalisator biologi adalah protein menjadi tidak berlaku. Jadi begini ya, enzim itu dikenal sebagai biokatalisator, sahabat cerdas ya. Artinya apa? Yang mempercepat reaksi sebuah metabolisme. Nah, biasanya biokatalis itu umumnya adalah zat berupa protein gitu. Nah, ada satu penelitian di mana menggunakan tetrahymena. Nah, ini adalah semacam protozoa. Penelitiannya itu membuktikan bahwa ternyata ya ada zat yang di RNA itu bisa menjadi enzim. Nah, yang disebut sebagai ribosim. Bukan hanya protein, melainkan RNA bisa menjadi enzim langsung, begitu. Makanya semua katalisator biologis adalah protein tidak berlaku. Ini benar nih berarti ya, pertanyaan tidak berlaku ini benar. Ribosim adalah RNA intern yang mengkatalis penyambungan antar intron dalam produksi komponen RNA dari ribosom organisme. RNA intron itu bagian RNA yang hilang ya. Itu bisa menjadi sebuah enzim. Nah, makanya ribosim ini merupakan RNA katalis. Nah, jadi bisa mengkatalis penyambungan antar intron dalam produksi RNA dari
ribosom organism ya. Berarti pernyataan kedua benar ini. Berarti jawabannya adalah A, nomor 36. Kita lanjutkan nomor 37. Dikenal sebagai sistem klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu ada 3 macam ya. Yang pertama NAF singkatannya. Natural ini adalah alami. Yang kedua buatan disebut artifisial. Nah, yang terakhir adalah filogenetik atau dikenal sebagai hubungan kekerabatan. Ya, jadi ada artifisial, filogenik. Lah ini sistem alam. Harusnya ini alami ya, bukan alam. Kalau ini dianggap betul atau salah nih. Kalau kesalahan tulisan maka kita anggap betul nih. Tapi kalau sistem alam itu enggak ada, adanya alami. Ya, alami ini biasanya berdasarkan ciri-ciri morfologi. Kalau ya seperti hewan berkaki 4 gitu ya. Kalau artifisial bisa berdasarkan fenotip, sifat yang tampak seperti semak, perdu, pohon, atau bisa karena habitat yang di air, ada yang di darat, ada juga karena faktor cara reproduksi yang bertelur, beranak gitu. Kalau filogenik hubungan kekerabatan ini tingkat evolusi begitu ya. Nah, ini kita anggap alam salah ya. Jadi 1-3 jawabannya B. Kita lanjutkan 38. Indonesia kaya akan hewan endemik. Apa sih hewan endemik gitu ya? Nanti kita lihat. Termasuk ke dalam hewan endemik adalah endemik itu khas di suatu daerah ya, biasanya hanya terlokalisir di daerah tersebut. Ya, tidak menyebar ke daerah lain atau tidak kosmopolit. Panthera tigris ini adalah harimau, bisa harimau Sumatera. Rhinoceros sundaicus ini badak bercula 1 di ujung kulon. Varanus komodoensis ini adalah komodo di Nusa Tenggara, dan Elephas masimut itu adalah gajah Sumatera. Nah, ini semuanya endemik sahabat cerdas ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan 39. Rekombinasi DNA pada bakteri terjadi melalui ya. Jadi bakteri ini bisa bereproduksi dengan 2 cara sahabat cerdas ya. Yang pertama secara vegetatif, yang kedua generatif atau seksual ya. Nah, kalau vegetatif tentunya dengan pembelahan diri amitosis atau pembelahan biner. Nah, kalau pembelahan biner nanti anaknya sama dengan induk. Karena dia tidak melibatkan proses rekombinasi DNA. Nah, berbeda dengan generatif atau yang dikenal kalau bakteri itu paraseksual gitu. Nah, ada 3 ini KTT ya. Jadi yang pertama ada konjugasi, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada transformasi. Nah, ini melibatkan perpindahan gen ya. Contohnya, kalau konjugasi ini antar bakteri menempel, ya, membentuk suatu jembatan, nanti DNA plasmidnya itu akan pindah dari sini ke sini, terjadi rekombinasi DNA. Berbeda dengan transduksi, ini perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain, ada perantaranya yaitu virus. Nah, virusnya pindah membawa DNA bakteri satu ke bakteri yang lain. Dengan yang terakhir transformasi ini, perpindahan materi genetik DNA melalui fisiologis yang kompleks nanti langsung pindah ke sini gitu. Nah, itu namanya transformasi. Jadi 1 konjugasi betul, transformasi transduksi. Ini salah ya. 1, 2, 3A. Kita lanjutkan terakhir nomor 40. Transkrip RNA gen eukariot terdiri dari, jadi tahapan di dalam sintesis protein sahabat cerdas ya, itu ada 2 ya. Yang pertama ada namanya transkripsi. Nah, yang kedua ada istilah translasi. Ini dalam membuat protein mengekspresikan sebuah gen ya. Jadi pertama DNA itu akan mencetak namanya RNA duta atau messenger RNA atau disebut sebagai codon. Nah, kemudian RNA duta akan diterjemahkan oleh RNA T. Ini translasi ya. Nah, ini transkripsi tadi. Nah, kemudian RNA T ini akan mengambil asam-asam amino yang ada di dalam sitoplasma, dirangkai di ribosom menjadi protein atau polipeptida. Nah, ini sahabat cerdas. Yang ditanyakan ini, itu ada bagian yang namanya intron ya, dan ada namanya ekson gitu. Nah, bedanya pada sel eukariotik, ya, sel-sel hewan, sel tumbuhan itu ya, tidak semua RNA yang terbentuk itu akan menjadi sebuah ekspresi gen atau protein.
ada yang dibuang. Yang dibuang itu namanya intron, hilang. Ya, invisible, hilang ya. Kalau exon itu yang terekspresi, ekspresi. Nah, berarti intronnya akan dibuang menggunakan proses namanya splicing. Nah, ini splicing itu nanti menggunakan enzim namanya spliceosome ya. Nah, spliceosome ini terdiri dari ya RNA nukleus kecil. Nah, seperti ini. Ini pada sel eukariotik. Jadi semuanya betul nih ya. Spliceosome tersusun oleh RNA nukleus kecil. Oke, jadi jawabannya E. Begitu pembahasan UM Undip tahun 2011. Kita sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.